Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Muhammad Aigil Ghifari. Saya dari Ilkom 2020 dan di sini saya akan mempresentasikan mini project yang telah saya buat, yaitu adalah sebuah game yang berjudul Lari dan Sembunyi. Jadi game ini adalah sebuah game tangkap-tangkapan dan goal dari game ini adalah kita harus mengumpulkan semua makanan yang ada di sekitar tempat kita tanpa tertangkap oleh para penjaga yang menjaga di sekitar tempat kita. Jadi sebelum saya masuk ke presentasi kodenya, saya mau memainkan gamenya terlebih dahulu ya. Jadi saya coba mainkan. Jadi sekarang kita harus mengumpulkan semua bulatan-bulatan biru ini. Dan kita juga tidak boleh kelihatan oleh para penjaga yang menjaga di sekitar sini. Jadi kalau kita kelihatan nanti kita akan dikejar sama penjaganya seperti ini. Nah, kalau kita tidak lari dari kejaran itu, nanti kita akan kena tangkap dan gamenya otomatis akan berakhir kalah. Jadi itu sedikit tentang permainan gamenya. Sekarang saya akan masuk ke pembahasan kodenya ya. Jadi di game Lari dan Sembunyi ini kita mempunyai 7 buah kelas. Kita mempunyai kelas person, dan kelas person ini nanti akan diturunkan oleh 2 buah kelas lainnya, yaitu kelas player. Kelas player ini adalah bulatan hijau yang kita mainkan tadi. Dan lalu kita juga punya kelas enemy. Kelas enemy ini juga kelas turunan dari kelas person ya. Dan kelas enemy ini adalah penjaga-penjaga yang berwarna oranye tadi. Terus selain kelas person dan turunan-turunannya, kita juga mempunyai kelas wood. Jadi kelas wood ini adalah bulatan biru yang kita kumpulkan. Dan juga ada kelas wall. Kelas wall ini adalah dinding yang membatasi gerak-gerak dari player dan para penjaganya. Lalu kelas-kelas tadi itu kita gabungkan ke dalam kelas game. Jadi di kelas game ini semua kelas tadi disatukan dan dibuat berinteraksi. Dan di kelas game inilah game kita itu berjalan. Dan yang terakhir itu adalah kelas main. Di dalam kelas main ini kita cuma punya sebuah JFrame yang berfungsi untuk menampung kelas game yang kita punya ini. Jadi dia cuma buat kontainer aja si kelas main ini. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan kodenya ya. Jadi kita mulai dari kelas person terlebih dahulu. Jadi kelas person ini adalah kelas superclass untuk semua objek yang memiliki tingkah seperti orang di dalam game ini. Jadi objek-objek yang mempunyai tingkah seperti orang itu ada 2 ya. Yang pertama itu ada player dan yang kedua ada enemy. Nah, di dalam kelas person ini kita mempunyai beberapa field. Field yang pertama itu adalah field tentang posisi dan orientasi dari personnya. Dan field yang kedua itu kita mempunyai parameter-parameter dari personnya. Jadi ada walking rate, kecepatan jalan, dan ada rotating rate, kecepatan berputarnya. Terus kita juga punya boolean is alive yang ya jelas lah ya fungsinya apa, yang menandakan apakah person itu alive atau dead. Nah, terus kita juga di sini punya konstruktor sederhana. Jadi konstruktor sederhana kita ini cuma mengeset posisi dan orientasi dari kelas person yang kita instansiate ya. Lalu setelah ada konstruktor, kita punya class walk. Jadi class walk kita punya 2 versi. Jadi ada class walk yang default dan class walk yang float rate, yang rate jalannya itu tertentu ya. Jadi di sini cara kerja class walk itu adalah kita menambahkan posisi si person sekarang dengan perpindahannya. Jadi perpindahannya itu bergantung juga terhadap orientasi dari si person gitu ya. Jadi kalau personnya menghadap ke 90 derajat, berarti dia akan melaju ke arah 90 derajat. Jadi dia arah jalannya itu bergantung terhadap orientasi dari personnya. Terus di sini kita ada punya constraint ya. Jadi constraint supaya si person ini tidak
keluar dari batas gamenya. Terus di sini kita juga punya method backward. Backward ini jalan mundur, dan lalu kita juga punya method rotate ya. Rotate ini adalah method untuk memutar orientasi dari si person. Lalu kita punya method slide along wall. Jadi ini adalah method yang akan digunakan nanti di game ya, yang membuat person ini tidak tembus dinding. Jadi ini adalah method buat constraint pergerakan si person. Terus ini ada method attack, ini nggak kepake. Dan ada method update trigonometry. Jadi update trigonometry ini juga akan dipakai nanti buat di gamenya. Dia akan mengupdate nilai sin theta dan cos theta. Jadi supaya kita tidak menghitung berkali-kali nilai sin theta dan cos theta, jadi kita di sini cuma perlu menjalankan satu kali fungsi update trick saja. Oke, dan di sini kita punya setter getter yang biasa. Terus selanjutnya setelah kelas person, kita lanjut ke kelas turunannya, yaitu kelas player. Jadi di kelas player ini cuma ada sedikit penambahan parameter-parameter ya buat di fieldnya. Kita punya run rate, dan kita punya number of chaser. Jadi ini adalah banyak penjaga yang mengejar si player. Nanti ini dinyatakan dalam variabel number of chaser. Dan ini ada flag is scout. Jadi ini adalah flag yang menandakan apakah si player tertangkap atau tidak oleh para penjaga. Nah, buat yang lainnya ya, di player ini cuma sedikit ada tambahannya. Jadi ya dia nggak sebanyak yang ada di enemy. Jadi di enemy ini jadi enemy adalah kelas turunan dari person, dan kita punya banyak sekali tambahan buat kelas enemy ini, karena kelas enemy ini ada banyak state ya. Jadi enemy kita ini mempunyai dua buah state. Jadi ada state random walk dan state mengejar. Dan state itu nanti akan dijelaskan di tengah kode ini. Jadi pada saat awalnya state-nya itu secara default nilainya 0. Terus ini ada damage ya, damage ini nggak kepakai. Terus ini ada color dari enemy. Jadi kita punya dua buah color ketika dia random walk sama color ketika dia mengejar. Terus kita juga punya parameter-parameter buat state yang chasing ya. Jadi ini saya nggak terlalu menjelaskan ya ini apa, tapi ini adalah parameter buat chasing, dan ini ada parameter buat random walk. Ini ada parameter buat vision ya. Jadi vision ini buat mendeteksi apakah layarnya itu kelihatan sama penjaga atau tidak. Terus ini ada parameter-parameter dari player. Jadi player itu karena dikejar kan sama si penjaga, jadi kita harus mempas parameternya ke si penjaga ini. Dan ini adalah state dari si enemy. Jadi yang nilainya ini belum saya pakai ya, jadi yang baru saya pakai cuma baru 2 ini. Dan ya itu aja field dari si enemy. Terus ini ada konstruktornya sama, nggak ada yang beda ya. Tapi kita di sini ada tambahan satu, yaitu adalah parameter si player. Jadi player ini kita pas ke dalam field si enemy. Jadi kita nanti bisa mengejar si player ini. Terus di sini ada update target parameter. Jadi target ini adalah player yang kita kejar ya. Jadi kalau kita sedang mengejar si target, supaya kita di tengah jalan ya, kita tidak berkali-kali menghitung parameter-parameter ini, maka di sini saya membuat satu buah method yang nanti perlu dipanggil sekali saja di dalam game ini. Jadi nanti kita nggak perlu berkali-kali menghitung nilai-nilai ini. Terus ini ada method update enemy. Jadi method update enemy ini adalah method untuk mengupdate posisi dari enemy yang tergantung dari current state-nya. Jadi kalau dia state-nya random walk, dia bakal berjalan secara random walk.
Dan kalau state-nya sedang chase, dia bakal berjalan secara chase. Jadi method update enemy ini pertama ya dia mengupdate parameter-parameter target, terus dia ngecek apakah target kita itu ada dalam vision si enemy atau enggak. Jadi kalau dia di dalam vision si enemy, nanti state-nya ganti jadi chase. Kalau tidak, state-nya nanti random walk. Terus ini adalah method chase person ya, method yang ada di sini. Method chase person ini ya intinya dia bakal walk dengan rate yang lebih cepat. Terus dia bakal itu berputar. Jadi arah perputarannya itu kita hitung pakai cross product. Jadi dia tuh bakal menghadap ke si player terus. Jadi jalannya bakal ke arah player terus. Nah, kita hitung berapa perputarannya, lalu kita rotate dengan besar perputaran tersebut. Nah, di sini kita habis itu kalau kita sedang men-chase ya, kita cek dulu jarak si enemy terhadap jarak si player. Kalau jaraknya itu sangat dekat ya, berarti flag is count punya si player kita set jadi true. Nah, ini flagnya kalau bernilai true nanti gamenya otomatis berakhir. Nah, ini habis itu kita punya random walk. Random walk itu ya kita ganti-ganti arah rotasinya ya. Jadi kita di sini pakai Gaussian biar rata-ratanya itu 0 ya. Dan dia itu nggak berputar-putar. Terus ya dia akan berubah-ubah terus orientasinya. Dan setelah kita ubah-ubah orientasinya, kita bakal walk dan sekaligus juga rotate dengan nilai random yang di generate di sini. Dan ini adalah method isTarget in vision ya. Ini adalah method buat mencek apakah si targetnya ada di field of vision punya si enemy. Dan di sini sangat teknis, jadi saya nggak bakal terlalu menjelaskan ya. Dan itu semua buat si enemy. Lalu kita lanjut ke kelas food. Sebentar, ini agak nge-lag ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada class food. Jadi di class food ini kita punya field yang menyatakan posisinya. Dan di sini kita punya sebuah field static ya, number of food. Jadi number of food ini menyatakan jumlah makanan yang masih ada di dalam game kita. Jadi kalau number of food-nya sudah 0, nanti gamenya otomatis berakhir. Dan kalau sudah berakhir, kalau sudah 0, kita otomatis sudah menang gitu. Terus di sini ada flag eaten ya. Jadi eaten ini berfungsi untuk menandakan apakah makanannya sudah termakan atau belum. Dan ini ada parameter eaten distance squared. Jadi ini adalah jarak yang harus dipunyai player terhadap makanan agar makanannya bisa termakan. Jadi di sini saya set jadi 15 kali 15. Terus di sini kita juga mempas sebuah parameter ya, parameter eater. Jadi player dari game kita pas ke sini supaya kita bisa menghitung jaraknya terhadap makanannya. Jadi nanti kita bisa men-set apakah dia itu termakan atau tidak. Nah, di sini kita ada punya konstruktornya. Jadi kita juga saat mengkonstruk number of food-nya kita tambah 1. Terus di sini ada method eat. Jadi method eat ini menandakan kalau makanan objek makanannya sudah dimakan ya. Jadi kalau dia sudah dimakan, number of food-nya kita kurangi dengan 1 dan eaten-nya kita set jadi true. Dan ini ada method yang terakhir, eat if possible. Jadi method ini adalah method yang mengecek jarak dari makanan ke player ya. Jadi ini akan dicek secara terus-menerus di dalam game. Dan kalau jaraknya itu udah dekat ya, udah mencapai threshold-nya, dia bakal dimakan. Itu buat class food. Nah, selanjutnya kita masuk ke class wall. Nah, di class wall ini kita agak lumayan panjang ya, jadi saya karena ini terlalu teknis, saya jelaskan secara singkat aja. Jadi di class wall kita mempunyai field yang pertama itu adalah field nodes. Ini menyimpan node dari wall-wall yang akan
diletakkan di dalam game. Terus ada field edges, dan ini ada field number of nodes dan number of edges. Dan yang kedua ini ada field walls unit vector. Jadi walls unit vector ini menyimpan vektor-vektor satuan dari tiap dinding ya. Jadi ini kita gunakan untuk kalkulasi constraint si player supaya dia itu tidak menembus dinding. Jadi kita pakai nilai unit vektor yang ada di dalam array ini. Dan di sini ada intersected wall index. Ini adalah field yang menyimpan nomor dinding yang ditembusi oleh player atau enemy. Jadi ini berguna di game nanti. Nah, kalau buat constructor, di sini kita punya constructor dan kita punya path. Jadi buat wall sendiri itu struktur wallnya kita simpan di dalam file eksternal ya. Jadi saya simpan di file ini. Nah, nanti file ini akan dibaca oleh code di constructor, dan nanti dari file ini nanti akan dikonstruksi wall yang sesuai dengan apa yang ada dalam file teksnya. Ini silakan dibaca karena terlalu panjang ya. Terus di sini saya juga punya dua buah method yang akan digunakan untuk kalkulasi constraint ya. Jadi ini terlalu teknis, jadi saya tidak akan menjelaskan method-method ini. Dan itu untuk wall. Dan yang terakhir, kita masuk ke game. Jadi di game ini kita akan menggabungkan kelas-kelas tadi dan kita interaksikan di dalam kelas game ini. Jadi di dalam kelas game ini kita punya field berbagai macam parameter ya. Jadi ini adalah yang pertama, itu ada method state dari game. Jadi game ini kita punya 5 buah state ya. Jadi ada state awal mulai, state ketika play, state ketika pause, state ketika kalah, dan state ketika menang. Jadi game state ini akan secara terus-menerus dicek di tengah kode nanti untuk menentukan action apa yang akan diambil sesuai dengan state dari gamenya. Terus kita ada punya field dari panel kita, panel game. Terus ada field dari game kita sendiri. Ada field dari person yang kita mainkan. Ada field dari food. Dan ada field dari ya itu aja. Jadi itu field-fieldnya. Kemudian di bawahnya saya juga menyediakan array-array untuk menyimpan nilai-nilai dari objek-objek yang akan disimpan di dalam game nanti. Jadi ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konstruktor dari game. Jadi di game ini pertama kita akan mengkonstruk semua objek yang akan diperlukan di dalam game. Jadi yang pertama kita inisialisasi GUI-nya. Ini semua inisialisasi GUI, terus ada listener-nya. Jadi ke dalam game ini kita tambahkan sebuah listener ya, yaitu namanya navigation key listener. Jadi ini untuk gerak si playernya nanti. Terus kita juga menambahkan sebuah timer. Jadi timernya saya set jadi 42 milidetik agar frame rate kita jadi 24 fps. Dan timer inilah yang akan memfire frame updater ini. Jadi di frame updater ini semua objek-objek dari game kita akan diupdate gitu ya. Nah, habis itu barulah kita inisialisasi semua objek-objek yang konkret dalam game kita. Jadi yang pertama kita menginisialisasi wall-nya. Jadi wall-nya kita baca dari level 1.txt. Terus kita inisialisasi player, terus kita inisialisasi enemies, dan yang terakhir baru kita inisialisasi foods. Jadi foods ini di-generate secara random ya. Itu buat konstruktornya. Terus di sini kita juga mengoverride method paint component ya. Jadi karena game ini adalah ekstensi dari kelas jPanel, jadi kita bisa mengoverride method paint component ini. Jadi method paint component ini akan menggambar objek-objek konkret di dalam gamenya, ke dalam GUI-nya. Jadi yang pertama itu kita lukis dindingnya terlebih dahulu, terus baru kita lukis si makanannya.
Terus habis itu baru kita lukis si playernya. Habis kita lukis player, baru kita lukis si enemy-nya. Nah, itu buat method paint component ya. Nah, ini inner class yang kita pakai tadi. Ini adalah kelas navigation key listener. Jadi di kelas navigation key listener ini kita mengatur bagaimana menavigasikan player dengan keyboard. Jadi di sini semua metodenya diimplementasikan di sebentar. Oh ya. Ya pokoknya di dalam kelas ini dia akan mendeteksi tombol mana saja yang sedang tertekan dan tombol mana saja yang dilepaskan gitu. Jadi berdasarkan itu nanti dia bakal men-set flag-flagnya. Jadi berdasarkan flag-flag itu nanti bakal secara otomatis juga ditentukan bagaimana gerak dari playernya. Terus habis kedua ini juga ada method key release ya. Di method key release ini kita memanfaatkan tombol spasi untuk mengatur state-state dari gamenya. Jadi kalau kita tekan spasi pas awal itu kita bakal play gamenya. Terus kalau kita lagi play gamenya kita tekan spasi, gamenya bakal ke pause. Dan selanjutnya kalau kita nge-pause terus kita tekan spasi, gamenya bakal nge-play. Jadi ini buat ganti-ganti state gamenya. Itu buat navigation key listener. Terus kita juga punya kelas frame updater. Jadi di frame updater inilah semua objek-objek tadi diinteraksikan dan diupdate posisinya. Jadi di sini karena terlalu teknis ya, jadi saya tidak akan menjelaskan. Mungkin teman-teman dan Ibu Pudi mungkin bisa membaca bagaimana frame updater ini bekerja. Jadi silakan dibaca di itunya. Oke. Dan yang terakhir ada class main. Jadi di class main ini fungsinya cuma buat kontainer buat kelas game. Dan sekian presentasi mengenai kode dari mini project saya yang kali ini. Dan selanjutnya saya akan mencoba memainkan kembali ya gamenya dan akan memperlihatkan berbagai macam state-state dari gamenya. Oke, kita coba memainkan kembali gamenya. Jadi pada saat gamenya awal mulai, itu gamenya kita belum start timernya. Jadi gamenya itu masih dalam state diam ya. Dan di sini kita dikasih instruksi ya buat menekan spasi untuk memulai gamenya. Jadi kita tekan spasi dan gamenya langsung mulai. Nah, jadi di game ini kalau kita tekan spasi lagi, gamenya akan di pause dan semuanya akan berhenti. Dan navigation key listener-nya juga tidak akan jalan ya. Terus kita juga tidak bisa menembus dinding ya. Jadi kalau kita nembus dinding, kita akan nge-slide di dindingnya. Dan enemy-nya pun juga tidak bisa nembus dinding. Terus kita sekarang mau nyoba ngumpulkan makanannya. Jangan sampai ketahuan. Wah. Ya, itu kalau kita tidak menghindar dari tangkapan dari si penjaganya. Jadi gamenya bakal langsung kalah. Terus kita coba sekali lagi ya, kita coba buat nangkap semua makanannya. Sebentar saya restart dulu. Oke, kita coba sekali lagi. Kali ini makanannya saya buat jadi satu aja ya. Dan letak makanannya saya set di tempat yang mudah aja. Jadi kita bisa ngelihat apa yang terjadi kalau kita telah memakan semua makanan di dalam game. Jadi yang terjadi adalah gamenya akan berhenti dan kita akan masuk ke dalam state di mana label ini akan mendisplay ke pemenang. Dan kalau semua makanannya udah kemakan, ya otomatis kita masuk ke dalam state ini. Jadi sekian ya yang dapat saya presentasikan. Saya harap teman-teman dan Ibu Pudi dapat mengerti atas apa yang telah saya presentasikan.
Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.